Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Pina dan sama Maria. Oke, jadi hari ini kita bahas persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk menikah dengan WNA. Nah, dari WNA-nya dari saya yang dibutuhkan itu KTP, KK, ke akte lahir, sama surat belum menikah. Jadi 4 itu ya sebelum untuk proses mau menikah. Nah, surat keterangan belum menikah itu harus dari catatan sipil. Jadi dari awalnya itu kita harus bawa dari desa, terus desa ke kecamatan, baru ke catatan sipil. Nah, untuk dari WNA-nya itu paspor, terus surat keterangan dari suami sudah menikah atau belum dari negara asalnya. Terus itu aja sih yang dibutuhkan. Terus kalau untuk mau registrasi ke embassy, ya kita harus kirim ke embassy Italia untuk registrasi, baru kita dapat nulla ostanya, namanya nulla osta. Yang dibutuhkan sama kayak tadi, nggak ada bedanya. Semua yang kita kirim itu yang kita kirim aslinya saya akte lahir sama surat keterangan single itu harus asli ya, kita harus kirim. Kalau KTP KK itu fotokopinya. Nah, kalau sudah kita kirim, kita tunggu waktu itu 15 hari baru keluar nulla ostanya. Mungkin karena virus jadi prosesnya agak lama. Kantornya bukanya hari Rabu sama Jumat. Tapi kita pakai agen ya. Kita nggak, karena sibuk juga jadi nggak ada waktu untuk ke Jakarta karena virus, lagi kita harus PCR atau rapid. Jadi mending kita pakai agen lebih bagus. Kalau kalian yang membutuhkan agen, nanti kontak saya di Instagram Pina Eti. Jadi saya akan kasih nomor WhatsApp masnya, namanya Mas Susi. Ya, jadi nggak konsen kan? Oke. Nah, kalau nulla ostanya sudah keluar, kita harus bawa nulla osta. Pertamanya sebelum nulla osta itu kan prosesnya 15 hari. Nah, 15 hari itu saya ke gereja untuk tanya apa saja yang dibawa sebelum untuk menikah di gereja, karena saya Protestan. Aku nggak tahu karena dulu memang saya nonton di WNA yang menikah di ini beda negara, mereka butuhnya yang N1, N2, N3, N4. Kalau aku nggak sih, aku hanya itu aja sih, simpel, nggak butuh yang banyak. Mungkin karena agamanya sama atau gimana, aku nggak tahu. Nah, kalau tapi aku sama suami Katolik, aku Protestan, tapi itu nggak beda jauh. Sabar ya teman, tapi nggak beda jauh sih. Kalau pertama aku harus ke gereja dulu nanya persyaratan apa saja sih yang mau dimasukkan ke gereja. Terus dari gerejanya minta KK, fotokopi KK, fotokopi KTP, fotokopi akte lahir, fotokopi CD, fotokopi surat baptis dari saya. Kalau dari suami butuhnya fotokopi paspor, terus fotokopi surat CD sama fotokopi surat baptis. Nah, dia kan Katolik, jadi harus proses lagi untuk dia CD baru di Protestan. Jadi dia melakukan CD lagi di Protestan saat kita menikah. Jadi menikah terus dia langsung CD karena memang beda. Kalau untuk baptisnya sama, jadi nggak dirubah lagi, itu nggak masalah. Nah, kalau sudah kita menikah,
bukan kita sudah menikah ya? Kok jadi bingung sih? Nah, kalau kita sudah dua ostanya sudah keluar, baru aku bawa ke gereja untuk lihat persyaratannya, dan aku bawa semua persyaratan yang tadi saya sebutkan. Kalau sudah disetujui dari gerejanya, milik kita untuk tentukan kapan nikah. Yang penting nikahnya dua minggu ya, sebut 2 minggu nanti kalau sudah di pengumuman di gereja. Jadi kalau misalnya kita mau nikahnya besok nggak bisa, harus nunggu pengumuman di gereja nama kita 2 minggu baru kita bisa nikah. Jadi 2 minggu ke depan lagi gitu. Nah, kalau kita sudah tentukan tanggalnya, sudah tanggal pastinya kapan, terus dari gerejanya minta harus bawa ke catatan sipil untuk registrasi di catatan. Kalau sudah bawa di catatan sipil, harus bawa lagi ke gereja untuk stem. Nah, untuk stem dari gerejanya saya harus bolak-balik catatan sipil sama gereja. Terus kalau sudah di stem, saya bawa lagi ke catatan sipil untuk mengeluarkan pengumuman bahwa saya akan menikah 2 minggu lagi. Jadi harus pengumuman minggu ini dan minggu berikutnya. Harus 2 kali pengumuman. Nah, kalau sudah ada pengumuman itu dan saya bawa kembali ke gereja, maka mulai minggu, misalnya hari ini hari Kamis, besok hari Minggu mulai pengumuman. Jadi minggu ini sama minggu depan lagi pengumuman, baru selanjutnya kita menikah. Jadi prosesnya nggak begitu ribet sih teman-teman. Aku nggak tahu kalau yang Muslim atau yang agama lain, Hindu yang menikah sama prosesnya mungkin agak simpel atau lebih ribet lagi, aku nggak tahu. Tapi menurut aku sih aku simpel. Yang penting semua dokumen lengkap, maka kita tinggal menunggu saja. Dan setelah menikah itu teman-teman masih ada prosesnya lagi, tapi nanti kita lanjut di next video, karena prosesnya harus registrasi anak suami, terus harus urus visa dan sebagainya, paspor buat dia. Jadi itu nanti di video selanjutnya. Oke, bye bye. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Mari ya. Bye bye. Lagi sibuk main, ya ampun.